وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد معاشر الحاضرين ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita lanjut ta'lim dalam kajian bacaan kitab Fathul Qaribul Mujib dan juga kitab Sulamut Taufiq, yang saat ini kita sampai pada bahasan bab tentang at-targhibu fi salatid duha wal witri wa tahiyatul masjid wa qiyam Ramadan, yaitu anjuran untuk kita melaksanakan salat duha dan juga salat witir, begitu juga salat tahiyatul masjid, dan juga untuk kita bersama-sama menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Betul ya? Sampai kita di hadis yang kedua di sini ya. Karena yang pertama kemarin sudah kita bahas. Betul kan? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Abi Qatadah radhiyallahu anhu, sahabi, seorang sahabat mulia, yang terkenal Abu Qatadah dengan cerita beliau bersama Rasul SAW, di mana beliau saat berperang ketika dalam perang Uhud, kalau tidak salah, mata beliau terkena panah, ya, sampai akhirnya panah itu nempel di salah satu matanya, yang akhirnya apa? Beliau minta para sahabat memaksanya untuk cabut pedang tersebut, panahan itu, busur panah yang masih nempel di matanya disuruh cabut. Akhirnya dia cabut, ternyata bola matanya ikut keluar, sampai nempel gelantungan di pipinya. Akhirnya para sahabat beliau yang melihat mengatakan, putusin aja, lepasin aja. Katanya beliau jawab, la, jangan, tidak, hatta ati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku hadapkan ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bawa matanya sambil gelantungan di pipinya itu, dia bawa ke hadapan Nabi. Di hadapan Rasulullah SAW, ketika melihat Abu Qatadah, Rasulullah SAW sangat sedih. Ya, sahabat sampai segitunya ya berjuang. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Qatadah, beliau berkata, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, aini ya Rasulullah. Rasulullah, mataku ya Rasulullah, mataku.
Lalu Rasulullah SAW katakan, ya Aba Qatadah, wahai Abu Qatadah, hal turidu an aruddaha makanahu ilaik am turidu badalahu fil jannah. Wahai Abu Qatadah, kata Rasulullah, apa kau ingin aku kembalikan matamu itu di posisinya semula, atau kau ingin gantinya nanti saja di surga? Enak ya tawarannya ya. Mau dibalikin sekarang atau gitu. Coba, Masya Allah ya. Apa jawab Abu Qatadah? Ini seorang sahabat yang cerdas, yang luar biasa. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku adalah lelaki yang masih punya tanggung jawab, dan aku ini lelaki yang masih suka perempuan. Tuh, aku masih senang perempuan ya Rasulullah. Mendengar hal ini, Rasulullah senyum. Yang lagi sedih jadi cerita ini diplesetin sama orang-orang Syiah yang gak demen sama para sahabat, dibilang ini kurang ajar di hadapan Rasulullah. Masa ngomongin perempuan? Ya. Maka kita jawab apa? Justru ini adalah sahabat yang cerdas, Abu Qatadah. Kenapa? Beliau lihat Rasulullah tuh sedih dengan keadaan yang ada pada dirinya, sebab dia Rasulullah sedih. Untuk menutupi sedihnya Rasulullah SAW, diajak Rasulullah sedikit bergurau. Padahal logika, orang lagi kayak begitu kira-kira masih mikirin perempuan nggak? Hah? Kira-kira kondisi, ya Allah, kelilipan aja. Ente kelilipan masih kepikiran yang lain. Ini matanya nempel gelantungan. Kira-kira masih kepikiran perempuan nggak? Kalau memang enggak, pasti ya. Tapi dengan kecerdasan beliau, ketabahan dan kekuatan beliau masih bisa ajak bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya Rasulullah senyum. Lalu beliau katakan kepada Rasulullah, maka ya Rasulullah, kembalikanlah mataku ini di innal jannata la ata'un jazil wa thawabun azim. Sorga itu pemberian yang luar biasa, ganjaran yang sangat agung dan mulia ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kembalikan mataku ke tempatnya, lalu mintakan buat aku sorga. Minta dua-duanya dia. Ya, pinter ya. Akhirnya dikembalikan matanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mendoakan beliau masuk surga. Masya Allah. Udah dapat dua-dua. Dan di dalam kisah beliau mengatakan, maka mata yang pernah dikembalikan atau disentuh oleh tangannya Rasulullah SAW tadi, ya, seumur hidup beliau sampai tuanya nggak pernah belekan, dan lebih bening, lebih jernih dari mata satunya. Saat mata satu ini udah mulai rabun, pudar, yang ini masih tegas, masih jelas. Insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tangannya Rasulullah. Ya, Rasulullah tangannya. Kira-kira ada yang lebih hebat dari Nabi? Ada yang lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya mulia, ya, wajahnya mulia, sentuhannya mulia, semuanya mulia, betul, indah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada dua deh, nggak ada dua. Ini bulan kelahirannya lagi, alhamdulillah. Nggak ada kelahiran lebih indah dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sama kelahirannya dengan kelahiran Nabi?
Ada yang lahirnya sujud di dunia ini selain Nabi Muhammad? Ada yang lahir ketika lahir keluar sujud? Nggak ada selain Nabi Muhammad SAW. Ada yang ketika lahir cahaya di mana-mana sampai rumah-rumah, bangunan-bangunan besar di negeri Syam, di Basrah, Irak sana kelihatan sampai ke tengah-tengah Makkah. Nggak ada. Ada kelahiran yang dengan lahirnya dia seluruh patung berhala yang disembah selain Allah jatuh ke tanah, pecah, hancur. Ada lahirnya siapa itu kira-kira? Kalau bukan Rasulullah SAW. Nah, ada yang saat dia lahir kira-kira saat dia lahir, api yang ada di kerajaan Persia yang nggak pernah mati 1000 tahun lebih, setiap saat, setiap waktu dihidupkan terus. Ada tukang orang-orang khusus yang nyiapin minyak nggak padam dan disembah selama 1000 tahun dari sebelum Nabi Isa ada. Itu api udah disembah dan tetap hidup, lalu tiba-tiba mati, nggak ada sebab, nggak ada apa. Kalau bukan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Indah lahirnya ya, lahirnya indah, semuanya indah. Ini Abu Qatadah, cerita beliau adalah bagian dari keindahan Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Kita ceritain juga kemarin tentang dua pemuda yang tangannya mau lepas. Ada seorang pemuda yang Muawwid, ya, waktu habis nusuk siapa? Abu Jahal. Dan ketahuan sama dilihat sama anaknya Ikrimah, lalu ditebas, kena tangannya ngeplek. Yang tersisa cuman yang nempel di kulit ketiaknya. Ya. Lalu dia kabur, menghindar karena repot, akhirnya tangannya diinjak sama kakinya sendiri, sekalian diputusin. Waktu perang Badar, datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, tanganku ya Rasulullah. Rasulullah senang, bangga melihat pemuda kayak begini, ya, mau berjuang untuk Allah, untuk Nabi Muhammad. Ya Rasulullah sedih nih anak kecil. Rasulullah, ya Rasulullah, tanganku ya Rasulullah. Diambil, dibalikin lagi tempatnya, sembuh, nempel lagi, nggak ada bekas. Ada Cimande bisa gitu? Atau tukang urut mana gitu? Ada bisa gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala, beliau mengatakan, Abu Qatadah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang kalian masuk dalam masjid, ya, fala yajlis, jangan dia duduk dulu, hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat, atau yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum salat 2 rakaat. Ini hadis Rasulullah, muttafaqun alaih, disepakati keabsahan hadisnya dari segi perawi dan sanad, ya, dari sanad dan matan. Siapapun, kapanpun, ya, masuk masjid makruh kalau langsung duduk, kecuali beberapa hal. Begitu juga masuk masjid nggak pakai wudhu, makruh. Hati-hati, apalagi kalau mau ngaji. Ente orang nih, kalau bisa kita semua jangan ngaji, datang duduk musola, ngaji ilmu tanpa wudhu, jangan, makruh. Ya, sunnah wudhu.
Taib. Ini masalah tahiyatul masjid, kecuali kalau kita masuk masjid lagi keadaan mau adzan atau pas lagi adzan, maka kita boleh diri dulu nunggu adzan kelar. Setelah itu kita salat 2 rakaat qabliyah. Ngerti? Karena dan itu qabliyah udah dianggap juga Apa itu tahiyatul masjid? Nah ini. Apa itu tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid ya, adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah seseorang muslim masuk dalam setelah kita masuk dalam masjid. Tapi ulama mengatakan salat ini sifatnya tidak mustakil, tidak terpisah. Salat ini bisa digabungkan dengan salat lain, bahkan salat fardu. Jadi kalau ente masuk masjid, orang udah mulai salat fardu, udah mulai qomat, ente nggak usah repot tahiyat masjid lagi, langsung salat jamaah. Itu salat jamaah udah dapat pahala tahiyatul masjid. Jelas ya? Kayak ada yang nyebut-nyebut nama kita nih, batok mulu. Nah itu dia. Padahal mah bengek bahasa. Taib. Jadi begitu juga. Jadi hadirin perhatiin ya. Masuk masjid jangan duduk kecuali kita tahiyatul masjid. Kalau ente masuk masjid langsung sholat qobliyah, paham? Atau langsung sholat duha, langsung sholat istikharah, langsung sholat hajat, itu pun juga dianggap ngerti? Jadi bukan berarti tahiyatul masjid itu sifatnya harus diniatkan tahiyat. Paham? Jadi kalau ente niat usolli qabliyatal maghrib atau usolli qabliyatal zuhri misalnya. Ya. Ma'at tahiyah boleh. Paham? Atau usolli qabliyatal zuhri langsung, itu juga dianggap sudah bagian dari tahiyat seperti yang tadi kita bilang. Paham? Nah, begitu juga hadirin, beda kalau seandainya masuk masjid langsung sholat jenazah. Nah ini sholat jenazah nggak bisa dibilang tahiyat, beda lagi jenisnya. Oke? Paham? Nah, jadi kalau bisa masuknya. Dan tahiyatul masjid ini bisa digantikan dalam keadaan tertentu dengan apa? Sebagaimana kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi katakan kalau orang masuk masjid lalu dia nggak sempat tahiyatul masjid, maka boleh dia gantikan tahiyat masjidnya itu dengan baca baqiyatus shalihat sebanyak 4 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali baca. Itu menggantikan tahiyatul masjid. Ngerti? Contoh ente lagi masuk masjid, tiba-tiba orang lagi pada rapat kumpul rame atau bahas ada ceramah gitu, orang lagi ceramah, ente masuk masjid langsung Allah, jangan, hargain juga orang lagi ceramah, langsung duduk baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, termasuk saat sholat Jumat. Ngerti? Ente udah datang terlambat, imam lagi khutbah Jumat kedua, ente nyelah orang letak langsung minggi. Udah gitu tengah-tengah tuh imam ngalingin orang, ngalihin perhatian, paham? Akhirnya khotib gedek dilemparin mic intinya. Lu udah datang terlambat, ngancurin apa? Ngerusak momen, ya. Jadi kalau orang tak sholat Jumat, khotib lagi khutbah,
ente mau masuk ke dalam, kalau dia baru bangun dari khutbahnya, boleh ente sholat tahiyat juga qobliyah Jumat. Tapi kalau udah khutbahnya udah perjalanan lama, udah ente duduk masuk masjid, duduk baca tasbih baqiyatus sholihat tadi 4 kali. Ya. Jelas ya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, arti mendirikan di sini mensyiarkan malam-malam Ramadan, ya, dan siang-siangnya juga dengan berbagai macam jenis ibadah, dengan Quran, salat sunnah, tarawih, witir, semuanya, ya, maka dengan imanan, dengan penuh keyakinan, wahtisaban, dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha dan ampunan dan juga pahala Allah Subhanahu wa taala, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, diampunkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, rajin-rajin bulan Ramadan ibadah, rajin-rajin bulan Ramadan. Ente mau kemana? Ane mau ibadah, gak nongol-nongol, atau tidur. Lo kan tidurnya puasa ibadah, Bib. Wah, ini mah madhab ente, ya. Ibadah beneran, maksudnya ngaji, baca Quran, terus tadarus, ya, ta'lim, begitu juga salat sunnah, tarawih berjamaah. Kita kan masya Allah, awal-awal Ramadan rame, penuh, masya Allah, mukbilin, ya, syiar luar biasa. Nanti pertengahan seminggu pertama, masya Allah, mulai, ya, ya, berebut di soft pertama. Emang softnya satu doang. Ntar akhir-akhir tambah sepi, Taib. Insyaallah bab Ramadan kita akan bahas berkaitan Ramadan di waktunya insyaallah, ya. Alhasil ini hadis Rasulullah SAW sampaikan, pokoknya siapa yang mau siapa kita yang mendirikan, ikut mensyiarkan, menegakkan bulan suci dalam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, maka Allah ampunkan dosa kita selagi kita melakukan itu ikhlas, yakin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. At-targhibu fi qiyamil laili wad du'a wal istighfar. Ini anjuran selanjutnya dengan berkaitan dengan qiyamul lail. Bangun malam. Saya bangun malam, Beb, kamar mandi, tidur lagi habisnya. Ya, itu bukan bangun malam, itu ngantuk malam, ya. Jadi qiyamul lail, bangun di waktu malam, dalam artian salat tahajud atau qiraatul Quran atau istighfar atau zikrullah, yang jelas bangun di waktu malam untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari bagian malam maka bangunlah tahajud. Apa itu tahajud? Tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan, ya, di waktu malam setelah istirahat malam.
setelah istirahat Jadi kalau ada orang begadang mau sholat, lalu sholatnya itu dia niatin tahajud, itu bukan tahajud, itu dia dianggap qiyamul lail atau ihya'ul lail, ya, mendirikan ibadah di waktu malam atau menghidupkan tapi bukan tahajud. Tahajud salat yang sunnah yang dikerjain setelah istirahat malam, di waktu malam. Di waktu malam ngerjainnya tahajud, ya. Karena habis salat, habis istirahat malam, Bib, bangun, ane salat sunnah. Katanya bukan tahajud. Emang ente bangun jam berapa? Jam 8 pagi. Ya. Udah kelewat waktunya. Tahajud waktu waktu malam. Makanya sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan di waktu malam setelah istirahat malam. Biar kata tidurnya cuma 5 menit. Ente pulang nih ketiduran 5 menit, bangun sholat sunnah 2 rakaat tahajud, walaupun ente nggak niatin tahajud, walaupun ente niatnya sholat itu ba'diyatul isya, walaupun ente niatin sholat itu sholat hajat, itu dihitung tahajud. Ngerti? Begitu. Itu tahajud. Dan syaratnya kewalian adalah tahajud. Bangun malam tahajud. Jadi nggak ada wali nggak sholat tahajud. Ya, nggak ada wali kerjaannya begadang ngaku wali, bentar. Wali ini wali. Nggak ada tahajud. Ada wali syaratnya. Kita 3 sholat di sini, sholatnya di Mekah. Jangan percaya. Ntar urusan kayak gitu ntar. Iman ente belum sanggup mikirin yang begitu-begitu. Ya, hukumin sesuatu yang zahir. Apalagi urusan kewalian. Boleh husnudzon, boleh, tapi yakin belum tentu, jangan dulu. Ya, husnudzon boleh. Ya. Baik. Beda kalau ente tahu nih orang soleh, bener alim, orang masya Allah, nggak jauh dari sunnah Nabi, ini lain cerita, ya. Karena tahajud atau qiyamul lail buat mereka itu macam-macam tingkatannya, macam-macam. Ya, baik. Kita ambil contoh, ada Al-Habib siapa? Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, alaihi rahmatullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Salah satu guru daripada Al-Habib Umar bin Hafidh, guru daripada Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, guru daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, ya. Guru daripada banyak habaib ulama kibar aulia. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu beliau bilang, saya dari bayi nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Masya Allah, nggak pernah ninggalin qiyamul lail, tahajud, ya, qiyamul lail, pokoknya nggak pernah ninggalin dari bayi. Gimana, Bib? Saya punya abah, setiap bangun malam tahajud atau ibadah qiyamul lail, saat saya masih bayi waktu tidur sama abah saya dibangunin, saya nangis, habisnya ditidurin lagi. Sampai mulai agak gede, umur berapa bulan, saya tidur dibangunin, kalau saya nggak bangun dicubit, saya nangis ditidurin lagi. Sampai saya bisa mengucap Allah, dan itu berlangsung tiap malam, tiap hari, sampai dia bisa mengucap Allah, bangunin, kalau nggak bangun dicubit, nangis, diam, bilang Allah, udah tidur lagi. Sampai saya bisa duduk, saya duduk, didudukin, bilang Allah, tidurin lagi. Sampai saya bisa diri, ya, saya dibangunin, diajak diri, bilang Allah, tidur lagi. Sampai saya bisa sampai sekarang. Masya Allah, jadi wali wajar, ya.
Ini subuh kesiangan pengen jadi wali. Gimana? Ayo. Wajar nggak jadi wali kalau kayak gitu tuh? Jelas. Wali Qutb beliau. Qutbu zamane radhiyallahu anhu arda. Taib. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan dari waktu malam hari fasjud lahu, maka sujudlah untuknya Allah. Ini perintah Allah untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini sifatnya umum. Siapapun yang mau dapat bagian warisan Nabi SAW dari apapun. Rasulullah mewariskan bukan mewariskan ilmu aja. Rasulullah mewariskan kedekatan dengan Allah. Rasulullah mewariskan kita akhlaknya. Rasulullah mewariskan kepada kita segala hal yang baik. Ya. Dan aulia ulama umatnya mendapat bagian warisan dari nabinya sebanyak dan tergantung apa yang dia mau ambil dari nabinya. Paham? Ada wali-wali Allah dapat warisan dari nabinya, ya, ketegasannya, dia dapat ketegasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wali-wali Allah dapat warisan dari Nabi, rahmatnya Nabi dia nampak pada dirinya. Ada yang ibadahnya, ada yang khusyuknya, ada yang dermawannya, macam-macam. Orang tuh beda-beda. Ngerti? Ya, ada yang mewarisi Nabi segala hal macam-macam. Tapi ilmu yang paling utama. Ilmu yang paling utama. Nah, begitulah juga di sini Allah perintahkan nabinya bagi kita umatnya tugasnya nyontoh, ambil bagian ini. Wasabbihhu, dan bertasbihlah, sucikan Allah, ya, lailan tawila, di waktu malam yang panjang sebanyak mungkin. Makanya kita bangun malam ini penting. Bangun malam penting. Sampai dikatakan ada riwayat mengatakan begini, kadzab man yad'i bi mahabbati wa idza janna al-lailu nama anni. Bohong kata Allah kalau ada orang yang bilang cinta kepadaku, sedangkan kalau datangnya malam datang dia tidur ninggalin aku, katanya. Sampai dikatakan alaisa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Bukankah setiap pecinta pengennya mojok aja berduaan sama yang dia cintai? Ente ngaku cinta sama Allah, hah? Kenapa gak pernah ngajak Allah mojok? Bangun tengah malam minta sama Allah, ngerengek sama Allah, madu kasih sama Allah, bilang kangen sama Allah, bilang butuh Allah, bilang ya Allah jangan jauh dariku ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah. Bilang sama Allah, minta sambil nangis di tengah malam. Itu yang paling bikin kita bisa dapetin bahagia, itu nangis di tengah malam. Ente pengen bahagia di dunia, tenang jalanin hidup, nangis tengah malam, minta sama Allah, ya Allah minta ya. Orang-orang dulu, ya, di sininya nih kelihatan kayak garis. Kenapa? Karena banyak nangis, sampai berbentuk, sampai kayak bergaris, bertanda gitu. Subhanallah. Sampai kayak ada bekas gitu. Ya. Kita ada bekas di mana kira-kira? Sini. Iler. Tiap hari ileran. Masya Allah. Taib. Jadi perlu kita datang sama Allah. Saya mau tanya, Allah jawab dekat? Allah jawab dekat sama kita? Dekat. Ayo,
Allah udah dekat, entenya mau nggak ngedekat? Ayo, ente mau ngedekat sama Allah, deketin Allah. Lewat apa? Sujud di waktu malam, terutama tengah malam, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat lain katakan wa qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat Allah sifati tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang Nabi dan Muhammad dan para sahabatnya Allah ceritakan, Allah puji mereka. Tatajafa junubuhum. Ya. Mereka boikot, ibaratnya mereka mengasingkan punggung-punggung mereka dari tempat tidurnya. Ibaratnya punggung nih dibuat jauh sama tempat-tempat tidur mereka. Ngapain? Ya. Yad'una rabbahum, mereka lebih memilih minta kepada Allah Tuhan mereka. Khaufan wa tama'a. Ya, khaufan dengan penuh rasa takut kepada Allah, wa tama'an wa mimma razaqnahum, dan penuh pengharapan kepada Allah dan atas apa yang Allah berikan pada mereka, mereka nggak simpen, justru mereka infakkan. Jadi intinya apa? Sebenarnya yang dicari sama mereka bukan hanya sekedar materi. Mereka kalau ada materi dibagi-bagi. Yang mereka harapkan apa? Allah ada terus sama mereka, dekat terus sama mereka. Ya, kalau Allah udah dekat sama kita, kira-kira mau minta apa-apa mudah gak? Gampang gak? Gampang. Ya, betul. Iya. Ibarat orang suka bilang begini nih, kalau kita mau berhayal, seandainya Bu, Pak, sampean dapat duit 2 miliar sekarang nih. Kalau dapat 2 miliar, ini lagi berhayal gitu ya. Dapat 2 mil, kira-kira mau dipakai buat apa? Mau buat apa coba? Ayo, umroh, apa lagi? Bangun masjid, apa lagi? Dapat 2M, 3M. Buat apa? Kalau saya dapat 3M, saya bagi buat ente semua. Kenapa? Saya nggak usah dipikirin, gampang. Saya tinggal berhayal lagi. Tuh, ya kan? Nah, mereka punya keyakinan sama Allah tuh kayak begitu. Ngerti? Kalau kita cuma sebatas khayalan, kalau mereka tingkatnya keyakinan. Ngerti? Udah gampang. Makanya kalau di malam nih dapat 3M, saya bagi-bagi semua. Pulau kambing punya mercy semua. Tuh. Habib gimana? Gampang saya mah. Tinggal khayal lagi. Iya. Nah, ada orang kalau katanya kan kalau ada bintang lewat itu bisa minta 3 permintaan. Betul? Ibu mau minta apa? Yang pertama, ayo minta kulkas. Kecil amat minta kulkas. Ini curhat namanya nih, pengen kulkas. Ayo minta apa kira-kira? Pengen jadi cakep, nggak perlu pakai make up. Apalagi pengen apa? Kalau kita mah minta, Bu, minta. Saya lihat bintang lewat, kalau memang bener nih bisa minta 3 permintaan, minta. Yang pertama, saya minta jadi orang kaya. Yang kedua, saya minta jangan jadi orang pelit. Yang ketiga, saya minta lihat bintang lewat lagi. Gitu. Kelar kan hidup? Iya. Susah amat. Ya kalau mau adu berhayal mah ayo. Ya. Jadi kembali lagi kayak tadi contohnya dah pokoknya ya.
Kalau kita cuman tingkat kalau Allah, kalau mereka tingkatnya yakin. Gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka cuma minta dekat sama Allah udah. Tuh. Subhanallah ya. Jadi hadirin rahimakumullah, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tapi kata Allah Ta'ala, seseorang itu nggak bakal tahu apa yang sudah Allah Ta'ala simpan untuk jadi satu hal yang bikin dia girang nanti. Atas apa, dasar apa? Balasan dari Allah atas apa yang telah mereka kerjakan. Ente orang ini atas perjuangan, pengorbanan, apa yang ente sudah lakukan buat Allah, demi Allah, Allah sudah siapkan yang bikin ente nanti girang udah. Ente nggak tahu disimpan sama Allah. Kita nggak tahu, ya. Makanya dikatakan dalam syair Habib Muhammad Al-Haddad, bigadri ta'ab rahatil munggalab. Tergantung capeknya kita, itulah senangnya kita di akhirat. Ibarat gitu. Secapek apa ente di dunia buat Allah, segirang itulah juga ente nanti dibalas sama Allah. Lebih dari itu bahkan. Biqadri ta'ab rahatil munqalab. Capek Pak, bangun tengah malam, harus wudu, harus bentang sejadah, harus tutup aurat, harus ngadep Allahu Akbar, harus sholat 2 rakaat, harus minta, harus nangis, capek. Tidur enak padahal, tapi capeknya ente dibayar sama hal yang ente bakal girang nanti. Gurratu a'yun. Ya, Masya Allah, bikin ente girang. Pernah nggak ngelihat sesuatu yang menggembirakan sampai kita lupa kegembiraan lain yang ada? Pernah ya? Pernah kan? Nah, ente baru melihat itu kecil di dunia, nanti ente dibikin girang sama Allah kayak begitu di akhirat. Tuh. Lagi kepengen dibeliin cincin emas. Ibu-ibu, tato pas buka lemari, Masya Allah, lihat. Tuh. Gigi palsu emas. Apa coba? Masya Allah, lihat cincin emas 24 karat tan. 24 karat sama berlian 3 kilo. Iya, kan saya kan bilang ayo kalau mau ngadu menghayal. Tapi kalau ngelihat kayak gitu, Masya Allah, girang masih. Lupa sama kegembiraan lain tuh, lupa udah. Lupa ente waktu pertama kali masuk sekolah SD kan girang ya. Oh, bawa tas baru, udah pede, udah muka bedak dimana-mana tahu udah bocah dulu. Lupa. Fokus sama girangnya itu. Kayaknya udah cukup nih, ini nih udah girang, udah dunia akhirat baru paling girangin kita udah. Ya. Nanti dibalas sama Allah kayak begitu. Tapi lebih yang ada sorga. Insyaallah kita semua masuk surga, amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit mereka, ya, dari waktu malam mereka sedikit tidur, ya, enggak banyak. Tapi mereka justru di tengah malam banyak waktu sahar. Waktu sahar itu sekitar waktu jam 1-2 ke atas, ya, jam 2 ke atas mereka istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, istighfar, minta ampun terus. Ya, pernah minta ampun sama Allah? Pernah minta ampun sama Allah? Kalau orang zaman sekarang punya salah sama pejabat atau sama seseorang, ya, lalu diminta klarifikasi, paham? Saya memohon maaf atas keteledoran saya, begitu ya. Biasa di medsos kan rame tuh.
klarifikasi, mohonan maaf. Ente pernah nggak klarifikasi sama Tuhan? Ya Allah, saya mohon maaf, saya dulu bego, begini, saya begini, saya nggak mau bego lagi ya Allah ya. Saya banyak salah ya Allah. Dulu saya bandel, bangor, ya. Klarifikasi ke Allah. Itu yang namanya muhasabatun nafs. Bangun tengah malam, minta ukur ente punya amal baik apa? Amal baik ente apa? Amal baik kita nih apa? Amal soleh kita nih apa? Dan kalau kita sadar amal soleh kita juga semua hakikatnya Allah kasih, Allah yang tuntun, Allah yang kuatin, Allah yang izinin, Allah semua Allah. Terus kita pengen banggain apa? Lalu dosa kita gimana? Salah kita bagaimana? Udah jelas banyak salah dari banyak benernya, ya. Udah minta sama Allah ridhonya, ya Allah, minta maaf, minta ridho, ya. Janji kagak ngulangin lagi dah. Besok ulangin lagi, ya minta lagi maaf. Terus begitu. Kuatan mana ente minta maaf sama ngerjain? Sampai malu sendiri ntar. Gua kok begini mulu tapi Allah masih kasih aja ya. Ada orang kan ada titik sadarnya. Penting minta. Mudah-mudahan Allah tuntun kita bisa gitu. Amin. Taib. Wa an Abi Hurairah wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut. Sulamut Taufik. Faslun fi nawaqidil wudu. Bab tentang apa? Hal-hal yang ngebatalin wudu. Hal-hal yang ngebatalin wudu. Ini hadirin perlu buat kita paham, karena insya Allah kita udah paham. Mudah-mudahan kita udah pada tahu dah. Ini coba masuk dong. Jangan ngintip gitu dong. Ton sini ton. Siapa? Banyak itu. Masya Allah. Aduh. Ayo. Taib. Apa namanya? Faslun fi nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ini yang perlu kita jaga bersama dan perlu kita fahami bersama. Dikatakan wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal mani wa massu qubulil adami wa massu qubulil adami aw halqat duburihi bi batnil kaffi bila ha'il wa lamsi basharatil ajnabiyyah ma'a kibrin wa zawalil aqli la nauma qa'idin mumakkinin mag'adatah. Dikatakan yang membatalkan wudu ayat opat. Ada empat. Yang pertama adalah segala hal yang keluar dari dua jalur kemaluan, depan dan belakang, apapun yang keluar dari dua jalur lubang kemaluan kita, depan dan belakang, itu semua membatalkan wudu, kecuali sperma, ya, yang keluar, maka sperma itu tidak membatalkan wudu karena sperma itu suci. Jelas? Paham? Tapi gambaran sperma itu bisa keluar adalah dalam kondisi dia duduk, tidur, dan bermimpi, kurang lebih seperti itu. Duduk, tidur, duduk, kayak gini ya. Tapi selebihnya yang keluar dari dua jalur kemaluan kita itu membatalkan wudu. Jelas? Nah, baik itu al-baul, kencing dengan berbagai, atau air seni, kencing dengan berbagai macam warnanya, walaupun warnanya darah pekat, ngerti?
atau yang keluar berupa wadi. Wadi adalah cairan yang berlendir, ya, yang keluar saat seseorang kerja keras, habis capek kerja keras, ya, atau mengangkat sesuatu beban yang berat, paham? Kerja, ngangkat batu, ngangkat karung, ngangkat apa, ntar biasanya habis, ya, itu suka keluar kayak lendir itu. Itu wadi, itu juga najis dan itu membatalkan wudhu. Atau yang keluar madhi. Apa itu madhi? Cairan yang keluar saat seseorang dalam keadaan syahwat, ya, lendir, basah, itu namanya madhi dan itu membatalkan wudhu. Atau kalau perempuan keputihan, flek, apapun itu juga membatalkan wudhu, ya. Dan juga dari jalur ke lubang belakang, ya, kotoran, benda padat, misalnya ada kayak orang iseng ngemulin gundu, ya, gundu, ada aja kan? Iya, ada aja. Atau ketelen. Nah, pas dia lagi punya wudhu, kadang keluar lagi utuh gundunya, nggak ada bau, nggak ada basah, batal. Pokoknya apapun yang keluar, jelas? Ada orang kan iseng aja mulutnya kadang, ya, makanin sedotan lah, digigit, habis toto sedotan, itu sering itu. Nggak boleh lihat sedotan, ambil kan ngumpul di sini, keluar jadi gayung. Batal wudhu. Pokoknya segala sesuatu apapun, Bu, ya, Pak, ya, hadirin teman-teman semua, keluar dari dua jalur kemah itu ngebatalin wudhu. Itu yang pertama, ya, jelas? Ada yang mau ditanyain nih sebelum lanjut? Nggak ada? Ibu-ibu juga nggak ada? Oke. Baik. Kemudian yang kedua, wa massu qubulil adami, dan menyentuh kemaluan manusia. Au halaqati duburih, atau bagian lubang dari kemaluan belakangnya, ya, dengan telapak tangannya, ya. Telapak tangan itu hitungannya yang kalau di begini ini, tuh. Nih, kalau jempol begini, ya, kalau jempol begini. Nah, kita lihat ibu-ibu, mana bagian yang masih terlihat mata kita, itu bagian yang kalau tersentuh kemaluan kita nggak ngebatalin wudhu, ngerti? Tapi mana bagian yang ketutup, itulah yang kalau tersentuh membatalkan wudhu. Jelas? Ya. Dan kalau kemaluan laki-laki, maaf nih ya, saya itu kita jelaskan, kita harus jelaskan fikih nih masalahnya. Apa sih batang kemaluannya itu yang membatalkan, tapi kalau bolanya itu tersentuh tidak membatalkan, tidak membatalkan. Begitu juga halaqatid dubur. Ini fikih bingung, saya harus dijelasin, ya. Ente tetap aja nanya-nanyai ke kita juga kan. Iya. Dan ini kemaluan walaupun anak sendiri, ya, mau cebokin anak batal wudhu, jelas. Nah, begitu juga lubang kemaluan belakang sekitar areal duburnya, ya. Taib. Kemudian ini yang membatalkan. Jadi ada yang karena ada yang pernah tanya kita begini, maaf ya bicara saya, Beb, bokong itu pantat
itu kalau kesentuh katanya batalin wudhu. Yang mana? Ya pantat. Saya salah. Nggak semuanya bagian, tapi ada bagian halaqatid dubur, artinya area lubang dubur. Taib. Kemudian walam subasharatil ajnabiyah ma'akib. Begitu juga menyentuh kulit yang bukan muhrimnya, ya, yang bukan muhrimnya, di mana satu sama lain sudah dianggap dewasa. Dalam arti dewasa di sini sudah sampai pada batasan memiliki nafsu syahwat. Artinya walaupun anak itu masih di bawah umur, tapi nih cowok udah ada nafsu, udah punya syahwat ke ini perempuan. Naudzubillah, itu menyentuhnya juga batal. Ngerti? Ya? Ada anak-anak umur dia belum balik, mungkin umur 10 tahun ya. Tapi orang laki-laki ngelihat dia udah mulai, ini anak badannya bersih, nih anak begini, cakep apa. Ini udah begitu. Makanya kita juga kadang ibu-ibu punya anak perempuan jangan disembarangin, biar kata sama ustadznya, ya yang bukan muhrim, kalau dia jangan disembarangin, ya salaman, ya. Ustadznya juga tangannya jangan murahan. Semua perempuan mau diciumin tangannya, mau tua, mau muda, mau bini orang, mau ini, main salamin aja. Ya, banyak kita lihat nonton tuh ya di TV ya, nggak apa-apa, udah tua punya nafsu. Emang Nabi aja nggak pernah nyentuh yang bukan muhrim. Rasulullah nggak pernah nyentuh yang bukan muhrimnya. Ya, jelas. Hati-hati. Makanya kalau sampai dibilang, kalau ada orang mimpi bilang perempuan nih mimpi cium tangan Nabi, lihat kalau dia bukan cucunya Nabi, bohong. Paham? Rasulullah nggak mungkin kayak begitu. Kalaupun dia dicium tangannya pasti ada pembatas apa kayak gitu. Ya, ngerti? Diingat tuh. Jadi menyentuh yang bukan muhrim termasuk bininya sendiri. Tuh. Termasuk bini. Ada yang mengatakan begini. Katanya Rasulullah dalam riwayat betul pernah mencium kening Sayyidah Aisyah atau mencium kening istrinya sebelum sholat. Rasulullah SAW sholat, nggak wudhu lagi, ya. Maka dalam madhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i menjadikan ini batal melihat riwayat ini, hadis tadi yang kita sebut. Ada dua kemungkinan katanya. Kemungkinan pertama apa? Turun ayat, ada ayat mengatakan di antara hal yang Allah Ta'ala sebutkan dan membatalkan wudhu adalah aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh. Imam Syafi'i mengatakan kejadian Rasulullah SAW menyentuh istrinya itu ada kemungkinan kejadian itu terjadi sebelum turunnya ayat. Arti sebelum turunnya ayat, ya, maka turunnya ayat menghapus itu hukum untuk Rasulullah SAW itu sendiri juga. Ada kemungkinan itu pertama. Yang kedua kemungkinannya apa? Siapa yang lebih tahu turunnya ayat duluan atau Nabi Muhammad kejadiannya begitu? Paham? Kembali lagi, ini bisa dijadikan termasuk salah satu keistimewaan atau khususiyah untuk Nabi Muhammad, di mana Nabi SAW memiliki keistimewaan apa? Dia boleh nyentuh istrinya, ya, tapi kita kagak, ibarat gitu. Ini keistimewaan buat Nabi SAW, Allah kasih, ibarat gitu, ya. Dan Allah tidak tegur Nabi SAW di situ. Tapi kembali lagi, siapa yang lebih tahu turun ayat dulu apa kejadian itu dulu? Nah, jadi Imam Syafi'i menganggap untuk kita lebih menjaganya, berhati-hati dalam menghukumi masalah ini, maka lebih baik biar kata bini juga batal. Walaupun dalam mazhab Imam Malik dinyatakan nggak Imam Malik radhiyallahu anhu nafa'ana bih, bersentuhan dengan yang bukan muhrim itu tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau bersetubuh, ya. Kalau bersetubuh, karena Imam Malik memiliki dasar kuat juga
berdasarkan ayat dan hadis berkaitan kalimat la masa yulamisu aula mastumun nisa tadi, beliau mengartikannya dengan bersetubuh. Kalau Imam Syafi'i mengartikan dengan bersentuhan. Jelas ya? Paham? Pada ngantuk? Jangan. Yang berapa nih? Dikit lagi. Itu yang ketiga. Yang ketiga benar. Jelas ya? Menyentuh kulit wanita yang makanya kalau orang mau umroh atau haji dianjurin taklid Imam Malik supaya kalau dalam tawaf apa dalam kegiatan amal umroh ibadahnya nggak batal karena kan wudu repot sono ya betul iya. Tapi yang perlu dicatat juga orang jangan main asal taklid aja. Kalau mau taklid madhab Malik dalam masalah ini maka wudunya pun juga harus ngikut cara wudu madhab Maliki. Jangan wudunya madhab Syafi'i ngebatalin wudunya madhab Maliki. Ente namanya gado-gado. Paham? Taib. Kan dalam madhab Malik itu pala kalau kita kan cukup walaupun cuma sekedar satu helai ram. Kalau madhab Maliki enggak, kepala wajib semuanya basah. Tuh. Ngerti? Begitu juga ngusap ini hukumnya wajib dalam madhab mereka Maliki. Walhasil kemudian juga yang terakhir yang ngebatalin wudu zawalul aqli, hilangnya akal. Tidur. Paham? Tidur. Terus mabok. Mabok. Ini malam nih, bukan siang, bro. Gitu. Mabok. Ya. Nanya orangnya juga mabok. Tanya, ini siang atau malam? Maaf saya orang baru di sini gitu. Sama-sama mabok. Terus pingsan. Ya, gila, hilang akal, itu semua membatalkan wudu. Kecuali tidur dalam kondisi posisi duduknya mantap dengan permukaan tempat dia duduk kayak begini nih. Ya. Maaf ngomong, kenapa saya kasih gambaran logika? Karena posisi begini kecil kemungkinannya keluar angin. Ngerti? Jelas? Makanya orang kalau gitu posisi duduk kayak begini nih kalau mau buang angin gimana? Langsung miringin badan semua itu. Jadi ini penting. Tadi kecuali kalau duduknya seperti yang kita sampaikan dengan 4 syarat. Duduk begini nih nggak ngebatalin dengan 4. Yang pertama harus duduknya dia dengan permukaan tanah dan tempat dia duduk itu mantap. Artinya nggak miring kanan, nggak miring kiri. Jelas? Yang kedua, badan dia, postur tubuhnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus krempeng, juga nggak terlalu kayak sumo. Artinya normal, kayak kita di padi masih normal, semuanya masih normal. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya hendaknya dia tidur dan bangun di posisi yang sama, di tempat yang sama. Dia tidur dan bangunnya pada posisi yang sama di tempat yang sama. Jangan sampai dia tidur begini di sini, bangun-bangun begini juga, tapi di sono. Itu udah hijrah namanya. Atau dia tidur begini di sini, bangun di sini juga, tapi udah telentang atau udah tidur, posisinya udah bergeser. Nah, itu tidak sah, itu batal. Itu yang ketiga syarat. Yang keempat, hendaknya tidak ada orang yang bisa dipercaya mengatakan bahwa dia batal. Artinya kalau ada orang yang memang bisa dipegang omongannya terus bilang, sorry bro,
ente tadi tidur, ana dengar ente buang angin. Tuh. Ente batal tadi, Bro. Soalnya ente tadi rebahan terus duduk lagi gitu. Ada orang yang bisa dipegang omongannya, ya, bisa dipercaya gitu ya. Allah yukhbirahu adlun bil butlan. Ya. Taib, ini syarat. Jelas? Hati-hati ya, jelas ya? Taib. Makanya perlu dipahamin. Ada orang pinjam siwak mana di mobil ya? Pulpen. Ada orang sholat, makanya dia harus perhatikan syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan juga fardu-fardunya wudu agar wudunya dia sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tuntun kita selalu untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, sempurna mungkin, insyaAllah. Allah terima semua amal ibadah kita dunia akhirat, amin ya rabbal. Selanjutnya insyaAllah faslun fima yujibul istinja wa fi syurutih. Selanjutnya hal-hal yang mewajibkan kita untuk istinja, begitu juga hal-hal berkaitan dengan syarat-syarat sahnya istinja. Wallahu a'lam. Fatihul qabul wal iqbal, sallallahu alaihi zahiran wa batinan. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب بجاه سيد المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا